Selamat datang di kisah penuh ketegangan yang terjadi di sebuah pasar tradisional. Tempat yang biasanya ramai oleh tawa pedagang dan pembeli, mendadak berubah menjadi lautan amarah ketika warga berhadapan langsung dengan aparat. Dari bisik-bisik ketakutan, berubah menjadi teriakan keras. Dari dorong-dorongan kecil, menjadi bentrokan besar yang sulit dibendung. Inilah cerita lengkap tentang kisruh di pasar. Saat suara rakyat dan langkah aparat bertabrakan dalam satu ruang sempit yang penuh ketegangan. Jika teman-teman merasa cerita ini menarik, silakan tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah dramatis lainnya. Suasana pasar tradisional pagi itu tampak seperti biasanya. Pedagang sibuk menggelar dagangan, suara tawar-menawar terdengar riuh, dan aroma sayuran segar bercampur dengan bau khas ikan asin yang menguar di udara. Semua berjalan normal, hingga tiba-tiba muncul sekelompok aparat polisi yang memasuki area pasar dengan langkah cepat dan wajah serius. Kehadiran mereka langsung menimbulkan bisik-bisik di antara para pedagang. Beberapa warga mulai memperhatikan, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Ada yang berbisik bahwa polisi datang untuk menertibkan lapak liar. Ada pula yang mengatakan akan ada penggusuran. Suasana pasar yang semula ramai dan riang berubah menjadi penuh tanda tanya. Warga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing, kini terdiam menatap aparat yang semakin banyak berdatangan. Salah satu pedagang tua terlihat gelisah. Ia berulang kali menoleh ke arah kerumunan polisi sambil menutup dagangan dengan kain seadanya. "Ada apa ini? Kok polisi masuk sampai ke dalam?" gumamnya dengan wajah pucat. Beberapa pedagang lain mulai khawatir dagangannya akan disita atau bahkan digusur. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa aparat mulai mengarahkan warga agar menyingkir dari area tertentu. Mereka berbicara tegas, meski nada suaranya masih ditahan. Namun warga yang sudah resah, justru semakin tidak tenang. Sejumlah pembeli yang tadinya sibuk memilih barang, kini menyingkir ke pinggiran pasar, khawatir sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Seorang pemuda yang dikenal vokal di pasar mulai bersuara lantang. Ia berdiri di tengah kerumunan, menantang aparat dengan kata-kata penuh emosi. "Kami hanya mencari nafkah di sini. Jangan sembarangan main gusur," teriaknya. Ucapannya membuat sebagian warga semakin berani bersuara, meskipun masih ada yang memilih diam sambil mengamati perkembangan situasi. Aparat mencoba memberi penjelasan. Namun suasana yang sudah panas membuat kata-kata mereka sulit diterima. Beberapa warga mulai bersorak menentang. Teriakan-teriakan itu menyalakan bara dalam hati orang banyak. Satu dua orang mulai maju ke depan, menolak dipinggirkan. Ketika salah satu aparat menyentuh bahu seorang pedagang untuk memintanya mundur, tiba-tiba pedagang itu meronta keras. Aksi itu sontak membuat warga lain bereaksi. Mereka berteriak marah. Sebagian bahkan mulai mendorong aparat. Seperti api yang disiram minyak, suasana pasar mendadak berubah kacau. Keributan kecil itu perlahan membesar. Para pedagang berlarian mengamankan dagangan, sementara aparat berusaha menahan desakan warga yang semakin beringas. Pasar yang tadinya penuh dengan aktivitas jual beli kini berubah menjadi arena ketegangan, seakan pertanda awal dari kisruh besar yang tak bisa dihindari. Suara teriakan semakin keras terdengar di tengah pasar. Orang-orang yang tadinya hanya menjadi penonton, kini ikut bersuara. Ada yang memaki, ada yang berteriak meminta aparat pergi, dan ada pula yang menjerit karena panik. Anak-anak kecil yang terbawa orang tuanya ke pasar menangis keras, membuat suasana semakin riuh. Aparat mencoba mengendalikan keadaan dengan pengeras suara. Mereka meminta warga tenang dan mundur. Namun suara mereka tenggelam oleh teriakan massa yang semakin liar. Saling dorong tak terelakkan, tangan-tangan terangkat, dan wajah-wajah tegang memenuhi lorong-lorong pasar yang sempit. Di salah satu sisi pasar, seorang ibu paruh baya terjatuh ketika kerumunan mendorong dari belakang. Dagangannya berupa buah-buahan tumpah berserakan di tanah. Bukannya berhenti membantu, orang-orang justru makin berdesakan tanpa peduli. Jeritan ibu itu nyaris tak terdengar di tengah gemuruh suara yang semakin tak terkendali. Pemuda yang sebelumnya berteriak lantang, kini makin menjadi. Ia memanjat meja kayu seorang pedagang, lalu berteriak keras menantang aparat. "Jangan takut, kita lawan ketidakadilan ini."
Suaranya menggema, membuat warga yang sudah marah merasa semakin berani. Sorak-sorai membalas seruannya. Seakan bara amarah berubah menjadi api besar. Seorang aparat yang berada di barisan depan mulai kehilangan kesabaran. Ia melangkah maju sambil berteriak agar massa mundur. Namun, justru ada seorang pemuda yang berani mendorong balik dengan tubuhnya. Dorongan itu membuat seisi pasar berguncang dalam teriakan. Tanda bahwa bentrokan tidak bisa lagi dihindarkan. Di sisi lain, beberapa pedagang berusaha menenangkan warga. Mereka tahu pasar ini adalah satu-satunya tempat mencari nafkah. Namun suara mereka tenggelam, kalah oleh amarah yang sudah meledak. Tak ada lagi tawar-menawar harga sayur atau obrolan santai. Yang tersisa hanya ketegangan yang siap pecah kapan saja. Tiba-tiba terdengar suara benda keras jatuh. Sebuah kursi kayu terlempar dari tengah kerumunan, menghantam tanah dengan suara keras. Suasana semakin memanas. Massa yang sejak tadi menahan diri mulai kehilangan kendali. Dorongan berubah menjadi teriakan kemarahan yang lebih liar, dan satu persatu tangan mulai mengacungkan benda-benda seadanya. Pasar yang semula menjadi pusat kehidupan warga, kini berubah menjadi medan yang menegangkan. Sorak-sorai, jeritan, dan suara langkah aparat yang terus maju membuat udara semakin pekat. Semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera meledak. Bentrok kecil yang semula hanya dorong-dorongan kini berubah lebih keras. Teriakan warga semakin menggema, bercampur dengan suara aparat yang mencoba mengendalikan massa. Pasar yang biasanya menjadi tempat rezeki, seolah terbalut kabut kemarahan yang sulit dipadamkan. Di barisan depan, pemuda yang berdiri di atas meja pedagang melambaikan tangannya ke udara. "Kita jangan mundur," teriaknya. Suaranya disambut pekikan warga lain, membuat massa semakin tak terkendali. Wajah-wajah pedagang terlihat tegang. Sebagian memilih menutup kios, sebagian lagi berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Seorang pedagang tua yang berdiri di sudut jalan pasar menatap dengan hati bergetar. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi?" lirihnya sambil menggenggam tas kain berisi dagangan yang tersisa. Matanya berkaca-kaca melihat keributan yang semakin membesar. Karena ia tahu akan sulit mencari nafkah jika pasar ini hancur. Di sisi lain, aparat mulai membentuk barisan lebih rapat. Tameng mereka diangkat. Tubuh mereka maju perlahan. Namun setiap langkah yang diambil justru membakar semangat warga untuk melawan. Saling dorong kini berubah menjadi bentakan keras. Dan bentakan berubah menjadi ancaman yang mengguncang seluruh pasar. Tiba-tiba ada botol plastik berisi air mineral yang dilempar dari arah massa. Botol itu menghantam tameng aparat, lalu memantul jatuh ke tanah. Meski hanya sebuah botol, namun lemparan itu menjadi pemicu yang membuat situasi makin panas. Seperti sinyal tak kasat mata, warga lain mulai melempar benda-benda seadanya, dari sayuran busuk hingga pecahan kayu. Aparat menegakkan tameng mereka lebih kuat. Namun wajah mereka tampak semakin tegang. Suara pukulan benda-benda yang menghantam perisai bergema, mengiringi jeritan warga yang semakin beringas. Getaran ketakutan bercampur dengan keberanian yang lahir dari rasa terdesak. Seorang pemuda lain maju dari tengah kerumunan, membawa tongkat bambu bekas penyangga tenda. Ia mengayunkannya di udara, membuat massa bersorak keras. "Kita tidak akan diam saja," teriaknya. Sorakan itu seolah menjadi gong yang menandakan awal dari bentrokan besar. Di antara hiruk-pikuk itu, ada pedagang kecil yang hanya bisa menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia berbisik lirih penuh doa, berharap Allah segera menurunkan ketenangan. Namun doa itu tenggelam oleh gelombang amarah yang sudah membakar seluruh isi pasar. Kerumunan di pasar kini benar-benar meledak. Suara teriakan warga bercampur dengan bentakan aparat. Benda-benda berserakan di udara, dilemparkan tanpa henti. Pecahan kayu, sayuran busuk, hingga batu kecil menghantam ke segala arah. Pasar yang biasanya penuh warna kini berubah jadi lautan amarah yang pekat. Aparat akhirnya tak lagi menahan diri. Dengan barisan rapat mereka maju cepat. Tameng diangkat. Tubuh mereka mendorong kuat ke arah warga. Suara besi bertabrakan, teriakan keras, dan hentakan sepatu menghantam lantai pasar membuat jantung berdegup lebih kencang. Warga yang marah pun melawan dengan tangan kosong, kayu,
dan benda seadanya. Di tengah bentrokan itu, pemuda yang sejak awal memimpin teriakan tiba-tiba berhadapan langsung dengan seorang aparat. Dorongan keras membuatnya jatuh. Namun ia bangkit kembali sambil berteriak menyalakan semangat massa. "Jangan mundur!" Suaranya bergema, disambut sorak-sorai meski tubuhnya goyah. Suasana semakin mencekam. Seorang ibu berteriak panik mencari anaknya yang terpisah di antara kerumunan. Pedagang tua menangis sambil mencoba menyelamatkan sisa dagangan yang hancur terinjak-injak. Semua terasa kacau. Tak ada lagi batas antara yang bersalah atau tidak. Semua larut dalam pusaran keributan. Bau keringat bercampur debu pasar membuat udara sesak. Teriakan warga yang marah dan suara aparat yang terus memukul tameng berulang kali menggetarkan telinga. Suara tangisan anak-anak terdengar samar, terjebak di antara gelombang manusia yang tak terkendali. Di satu sisi, sebagian warga mulai mundur karena ketakutan. Namun di sisi lain, kelompok yang lebih berani tetap melawan. Bentrokan semakin panas. Dentuman keras terdengar dari berbagai arah. Tak ada lagi ruang untuk damai. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan keberanian yang membabi buta. Pemuda yang sejak awal berteriak kini terduduk lemah di tepi pasar. Nafasnya tersengal. Matanya menatap kekacauan yang melanda seluruh tempat. Ia sadar, perlawanan ini telah membawa pasar pada titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sorak-sorai dan jeritan bercampur menjadi satu, menandai puncak kekacauan yang tak terhindarkan. Pasar yang tadinya menjadi sumber kehidupan, kini dipenuhi debu, teriakan, dan kekacauan yang menyayat hati. Tak ada lagi canda pedagang, tak ada lagi tawa pembeli. Yang tersisa hanyalah kisruh besar yang meninggalkan luka mendalam di hati semua orang yang menyaksikannya. Cerita ini adalah fiktif. Dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian senang dengan ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya.